Gimana rasanya timah makan enak gak? Enak sekali. Udah, sini Mak. Gimana? Sini dong, ke sana, di situ sedikit Kak. Kasih kali mana aja. Dilaporkan Kejaksaan Agung telah mengantongi beberapa nama artis terkenal yang akan menjadi tersangka baru menyusul Harvey Moise. Yo, Bang Seti People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dan juga ibu Mbah Abu dan juga Adek Pakun. dua tapi maka In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Yo, Yes. kita bergeser dari perpolitikan duniawi ya ke perselepan ya, lebih Oke. tepatnya kasus korupsi timah yang wadidaw nilainya 271 triliun. Yang kalau dijajarin aku nggak ngerti bisa buat apa ya, pokoknya mah ya banyak uangnya mah ya. Banyak. Kali ini ada update akhirnya setelah suami ditetapkan sebagai tersangka. Meluncur dulu. Just Dari Metro diposting ada caption, Kejagung periksa Sandra Dewi, istri Harvey Moise terkait kasus dugaan korupsi timah Kamis tadi pagi ya. Sandra tampak tiba di Kejagung sekitar jam setengah 10-an menggunakan baju berwarna putih. Oke, sebelum kita play videonya, Sandra Dewi menjadi sasaran netizen ya, dirujak ya karena ada beberapa jejak digital yang di-up lagi gitu, Oke. ya tentang gimana sih bersyukur atau segala macamnya, dibeli kelimpahan rezeki dan ternyata nggak tahu itu rezekinya hasil korup atau enggak, yang jelas suaminya terlibat korupsi gitu lah ya. Ini kita lihat videonya saat tiba di Kejagung atau Kejaksaan Agung. Ya, ceki ya. Play. Kejaksaan Agung dijadwalkan memeriksa artis Sandra Dewi dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Sandra Dewi merupakan istri dari Harvey Moise yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Panggilan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi hari ini merupakan yang pertama kali usai suaminya ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu pekan lalu. Jelajahi cara. Oke, infonya gitu doang ya. Biasanya ini Maya bukan maksud mau mendahului, itu biasanya Maya kalau suami corruption tuh istri terlibat menikmati hasil corruptionnya gitu. Iya, terlepas dari Tahu dia tahu atau enggak, ya pasti biasanya kan. gitu kan. Tapi aku nanti aku mau play versi yang celetukan wartawan, emang anjing kurang ajar wartawan ya, tapi kita suka. Ini ya ada netizen yang detail sekali. Ini posting sama dikomenin sama maminya Arkasha. Tumben polosan, nggak pakai anting, nggak pakai gelang, nggak pakai jam. Nah pas aku lihat, iya ya polosan ya, tangannya polosan itu. Anting nggak ada, kalung atau apapun itu nggak ada gitu. Detail juga netizennya, emang kurang ajar ya detail netizennya. Iya. Tapi aku nggak tahu sebenarnya emang dia pakai terus ya harusnya ya. Aku nggak tahu, aku nggak ngikutin sejujurnya. Tapi karena bisa berkomen seperti ini, tumben, ada kata tumben kan berarti biasanya make begitu ya. Aku asumsikan ya. Nah, tapi yang menarik, sebelum kita lanjut nih ada sedikit bocoran, katanya ada beberapa nama artis yang terlibat juga nih. Tapi mau connect dulu celetukan wartawan. Oke, meluncur. Cus. Ini ya dari suara.com. Ada celetukan wartawan yang jelas sekali terdengar. Cek wow. Play. Ntar bentar. Kak Sandra. Kak gimana Mbak? Mbak. Gimana rasanya timah makan enak gak? Enak sekali. Enak sekali makan. Gimana rasanya timah makan enak gak? Enak sekali makan. Kan suaminya korupsi timah ya, dan di pertambangan timah ya. Di sama wartawan cetukin gimana rasanya timah dimakan, enak nggak ya? Gitu. Terus ada cetuk, wah enak sekali, enggak kamu ada Enggak. Gimana rasanya timah makan enak gak? Enak sekali makan.
Ya mungkin yang bikin kesel karena sebelum-sebelumnya itu kan memang sudah terkenal suaminya itu crazy rich lah ya. Iya kan, istrinya kan public figure ya, banyak Yes. diundang podcast yang gimana soal duitnya inilah gitu kan. Nah di isinya itu kurang lebih mungkin bisa dicek lagi ditontonnya seolah-olah tuh kayak ya ini semuanya ini berkat gitu dari yang di atas gitu. Dan ternyata sekian tahun kemudian kegap lah korupsi yang masalahnya 271 triliun, udah bukan miliar lagi, triliun. Itu kalau dijajarin nggak ngerti aku bisa buat nutupin apa. Tapi kalau dari komen-komentarnya itu tuh sebenarnya ada pro dan kontra gitu. Ada yang meyakini Mbak Sandra Dewi ini tidak apa namanya, tidak terlibat gitu ya, tidak tahu menahu gitu. Ada juga yang meyakini kalau lu tahu aja tapi diem. Kalau Ya karena pasti banyak asumsi. iya banyak asumsi. Bisa kita lihat dari komen-komennya ya. Selain memang salut sama wartawan karena berani banget wartawannya. Di sini Rolly juga ngasih tahu kok aku kasihan ya lihat dia karena dia orang baik sih, nggak aneh-aneh menurut Rolly. Kalau Okta ini seperti agak menyindir ya, doain ya harta gua nggak disita semua karena kan tadi Sandra sempat bilang iya doain aja ya. Nah ini dari Kiki Wang, berani karena tidak harus diluruskan, good job Sandra Dewi katanya. Apa ini aku nggak ngerti. Nah ini tetap semangat ya, pro dan kontra seperti biasa ya. Tapi memang benar ada infonya bahwa beberapa hartanya sudah disita tapi harta suaminya. Kita meluncur. Ini dari Metro katanya memang benar udah disita, rumah Sandra Dewi sudah digeledah dan uang Rp 76M disita. Wow. Banyak Cash itu. Nggak ngerti cek bawah. Kejaksaan Agung menggeledah kediaman tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz di Pakubono. Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, membenarkan penggeledahan di kediaman Harvey Muiz. Meski demikian, Kuntadi tidak dapat menjelaskan secara detail perihal aliran dana hingga meminta semua pihak untuk menunggu hasil maupun alat bukti dari penggeledahan yang berlangsung. Sebelumnya Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi timah. Saat ini sudah ada 16 orang tersangka. Kerugian ekologis ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Jelajahi cara Merinding aku tiap pernah 271 itu merinding. Seberapa banyak ya aku bayangin. Seberapa banyak coba. Selain uang 76M ada juga kendaraan yang katanya disita nih. Meluncur. Nah ini nih katanya. Masih sama Metro, korupsi timah mobil mewah suami Sandra Dewi disita. Ada apa? Rolls Royce apa gitulah sama Mini Cooper, ceki-ceki bawah. Deretan mobil mewah ini adalah kado Harvey Muiz untuk sang istri Sandra Dewi. Namun Rolls Royce dan Mini Cooper ini sudah disita oleh Kejaksaan Agung sebab diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015-2022 di mana salah satu tersangkanya adalah Harvey Muiz. Kedua mobil mewah Harvey disita Kejaksaan Agung usai menggeledah rumah mewah Harvey di Pakubuwono, Jakarta Selatan Senin kemarin. Harvey Muiz sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Harvey yang juga suami aktris Sandra Dewi ini berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT kepada 6 perusahaan untuk kepentingan penambangan liar. Kejagung mencatat kerugian ekologis akibat korupsi ini mencapai 271 triliun rupiah. Ini mencakup kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74 triliun rupiah dan kerugian biaya pemulihan lingkungan sebesar 12,1 triliun rupiah. Hingga kini ada 16 tersangka yang sudah ditahan dan ratusan saksi sudah dimintai keterangan. Jelajahi. Berarti mobilnya dibeliin diduga ya pakai duit hasil corruption-nya. Kalau perannya sendiri tadi perpanjangan tangan gitu yang berhubungan sama 6 tambang ilegal gitu. Jadi ibaratnya dia direktur bayangannya gitu yang bermain itu. Ya gimana ya kalau misalnya balik lagi ke yang tadi Mang, terlepas dia tahu atau enggak gitu ya. Maksudnya Sandra Dewinya tahu atau enggak gitu kan. Ya tapi kan anggaplah dia kan dinafkahi oleh suaminya gitu. Kan suaminya yang korupsi itu kayak ya pasti kena gak sih? Iya ya minimal di track barang-barang pemberian hasil korupsinya disita minimal gitu kan. Kalau misalnya mau dari saya tidak tahu, saya sangat introvert gitu. Gimana gitu kan, dia tahu juga gitu kan. Coba kita kasih nextnya. Nih ini masih press ya 1 jam yang lalu saat video ini di-take di launching nih ya, diperiksa kurang lebih 5 jam Sandra Dewi akhirnya keluar nih.
Cuma tetap statementnya doain ya gitu. Padahal udah ditunggu sama teman-teman wartawan 5 jam nunggu di situ ceki-ceki Bapak. Play. Orang juga lagi kredit. Dah, di sini Mak. Gimana? Sini dong Kak Sana, di situ sedikit Kak. Kasih kali mana aja Kak Dewi Sandra. Gimana pemeriksaannya Mas? Gimana? Sandra Dewi ya. Dewi Wartawan, jangan salah celetuk Anda ya. Dewi Sandra beda orang Beda ya. orang ya, Anda wartawan, hei. Kak Dewi Sandra. Gimana pemeriksaannya Mas? Gimana sih pemeriksaannya Kak? Yuk. Woi, kabur woi. Terkait dengan AKP. Bahasanya dikasih berapa pertanyaan, Pak? Tadi berapa pertanyaan Mas Sandra? Aduh, parah banget. Ini kabelnya kabel. Bang Renaldi tolong megangin Bang Renaldi. Bang, mana Bang? Ini cewek. Tolong dong. Kak. Sedikit aja. Sedikit, Kak. Ya, kabelnya. Ya, akhirnya kabelnya keinjak dan putus. Ya bisa kita lihat 1 menit berjalan dari pintu Kejagung ya sampai ke depan tadi kita hanya mendapatkan statement doain dia gitu. Karena selebihnya nggak kedengeran ya. Mungkin dia juga bingung mau jawab pertanyaannya apa karena selebihnya komenan Kabel keinjak, woi ini cewek, woi. Oh ya itulah pokoknya salut sama teman-teman wartawan yang udah setia menunggu dan memberikan kabar kali ya. Meskipun kabarnya cuman ya kabel doain keinjak sama doain gitu ya. Tapi ada netizen yang berasumsi gitu kan karena apa ya udah senyum nih dia kalem santai gitu ya kemungkinan dia clear gitu. Ada juga yang bilang ini mah acting gitu dan kelihatan panik. Ya apapun itu hasilnya tapi belum diumumkan. Di sini masih bebas beropini ya. Masih bebas beropini. Tapi sebagian besar netizen ngamuk karena menilai melihat nilainya itu loh. Iya. 271T-nya itu loh. Sampai-sampai di blow up lagi kok jejak digitalnya meluncur. Ini sampai dibikin konten ya sama Kribo TV. Korupsi 271T ternyata bonus dari Tuhan. Kan di sini ada kata-kata bijak ya, di captionnya disematkan. Kata-kata bijak untuk kita dari Sandra Dewi. Uang banyak itu bonus dari Tuhan, dikasih sedikit pun gak apa-apa, ceki-ceki Bapak. Play. Uang dikasih banyak atau luar biasa itu ya itu bonus dari Tuhan. Kata-kata hari ini di balik suami yang korupsi terdapat istri yang mengatakan itu bonus dari Tuhan. Nggak gitu bang, tuh ya kan di pada saat di tag video ini mungkin dia nggak tahu gitu kan, atau mungkin dia ya kali ya uang banyak itu kan hasil korupsi. Ya nggak mungkin dong. Tolonglah ngerti lah bang maksudnya tolong. Iya nggak mungkin. Tolonglah. Ada juga jejak digital yang lihat netizennya. Just. Nih yo. Kalau ini komen-komennya agak-agak pedas. Jejak digital yang lama banget nih. Posting lagi. Ceki-ceki Bapak. Play. Usaha karena ya harus berusaha dong. Masa nggak ada pekerjaan? Masa aku pacaran sama pengangguran? Gimana dong gitu? Aku pacaran ya harus sama orang yang punya pekerjaan. Pengusaha karena ya harus berusaha dong. Saat ditanya pacaran tuh atau kriteria pacar seperti apa gitu kan, di sini memang agak-agak ngegas atau agak-agak tinggi gitu ngomongnya gitu kalau di compare sama yang kejadian sekarang, makanya akhirnya komen-komennya seperti ini. Ini apa nih, Marsli Johnhon pencarianku Sandra Dewi pick me. Oke, ini berita janji malah nikah sama maling. So cantik katanya Yuli. Ada dari Zemok, jangan salahkan istrinya, semua istri itu nggak ada yang mau susah katanya Maya. Nggak tahu ya. King Denny, terus sekarang gimana nasib Cinderella ini sekarang ya? Aduh. Ya gemes juga, itu yang bikin gemes tuh karena pernah ada statement saat diwawancarai gitu seolah-olah memang apa ya bersih lah gitu rezekinya. Iya. Ya terlepas dari memang dia mengetahui atau enggak ya gitu, tapi seenggaknya sejak digital itu bikin netizen geram gitu. Iya. Coba kita kasih nextnya. Ninyo, ada update dari Kejagung yang katanya sudah mengantongi nama-nama artis terkenal, bahkan bakal susul Harvey Mois jadi tersangka korupsi PT Timah. Ceki Bapak. Play. Dilaporkan Kejaksaan Agung telah mengantongi beberapa nama artis terkenal yang akan menjadi tersangka baru menyusul Harvey Mois di kasus korupsi PT Timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yakni Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut.
Menurutnya, Kejagung telah merunut nama-nama pesohor yang dijadikan target. Meski demikian, Ketut tak membeberkan siapa saja nama yang telah dikantongi dan hendak menjadi tersangka baru. Ketut menyebut tidak ada tebang pilih dalam mengusut seseorang yang terlibat dalam kasus mega korupsi timah. Pihaknya mengatakan semua tindak pidana seperti suap, gratifikasi, bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan dari kasus timah bisa dijerat. Terkini Ketut mengatakan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Timah dikarenakan adanya keberanian sang Jaksa Agung yakni ST Burhanuddin. Menurut Ketut, dalam menangani kasus ini membutuhkan strategi. Selain itu juga membutuhkan pendalaman dan perlu konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Ketut mengatakan ada 148 saksi yang telah menjalani pemeriksaan oleh Kejagung. Ketut juga memastikan terkait pelacakan aset para tersangka di waktu dekat juga akan disita oleh Kejagung. Download Tribun X sekarang. Gila, ini gede-gedean banget nih kalau kena ya. Tapi pertanyaannya sama kayak pertanyaan yang tadi tanyain ke Mama waktu kita diskusi bahan. Apakah kira-kira Raffi Ahmad bakal keseret lagi? Karena kan biasanya langganan banget keseret ya. Iya benar. Ada perihal apa gitu yang berhubungan dengan uang besar keseret lagi. Terus kemarin keseret lagi. Walaupun selama ini keseret tapi tidak pernah terbukti ya. Tapi aku penasaran banget nih artis-artis siapa aja yang keseret nih. Iya tadi saya curiganya apa bakal keseret lagi karena kan dia selalu keseret gitu kan. Selalu keseret dalam urusan peruangan negara duniawi apapun pencucian itulah ya. uang lah, korupsi lah, keseret mulu. Tapi penasaran kan awal mulanya kasus korupsi yang menjerat suami Sandra Dewi itu apa sih? Iya apa? Meluncur. Just. Nih yo, dirangkum sama Kompas. Berdurasi 3 menitan. Awal mula kasus korupsi yang menjerat Harvey Muiz bermula dari ciki-ciki uang. Play. Sebanyak 16 orang menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk, salah satunya yaitu suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz. Harvey merupakan petinggi di perusahaan smelter timah swasta terbesar, PT Refine Bangkatin. Dalam kasus tersebut, Harvey disangkakan telah menghubungi MRPT alias RZ yang saat itu menjabat Direktur Utama PT Timah Tbk untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha penambangan milik PT Timah. Saat itu, keduanya sempat beberapa kali bertemu membahas pertambangan liar tersebut. Keduanya pun sepakat agar kegiatan pertambangan liar itu ditutup-tutupi. Lalu Harvey dan RZ membuat kesepakatan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah dengan melibatkan 4 smelter swasta, yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN. Selanjutnya dilakukan bagi hasil keuntungan untuk para tersangka dengan dalih dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Namun, Kejaksaan menemukan dana CSR itu tidak tepat sasaran dan merusak lingkungan secara masif. Kasus korupsi itu menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Jauh sebelum pengungkapan kasus korupsi tersebut, PT Timah selaku perusahaan negara yang bernaung di bawah holding Mind ID mengalami penurunan ekspor yang drastis. Selaku pemilik IUP terluas, perseroan itu justru kalah ekspor dengan smelter timah swasta. Berdasarkan catatan Bubble Research Institute, ekspor PT Timah anjlok 3 tahun beruntun sejak 2021 sampai 2023. Sementara itu, selain hasil timah yang diselewengkan dari lahan negara, juga adanya dugaan penampungan timah dari penambang tanpa izin. Suami dari aktris Sandra Dewi itu lantas ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 27 Maret 2024 malam bersama dengan 15 orang lainnya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Harvey langsung ditahan oleh Kejagung dengan tangan diborgol mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda.
Nah gitu Nyo. Jadi garis besarnya pertambangan ilegal, kong kali kong gitu. Nah yang bikin netizen geram juga ya selain maling duit gitu kan. Kerusakan lingkungan juga ya karena ilegal ya. Mungkin kalau legal tuh harus ada apa ya biasanya ya? Kayak ada kompensasi perawatan kayak gimananya gitu. Karena dia kan sudah mengambil ini tambangnya gitu. Yang bikin keuntungannya juga nggak sebesar yang ilegal kayak keruk doang udah biarin aja gitu. Yang itu yang membuatkan apa kerusakan lingkungan jadinya kan ya. Tapi dari tadi di otakku tuh ya Mang ya. Kalau gitu anggaplah ART-nya, supirnya bisa kena juga dong karena kan dibayar gajinya dari situ juga gitu. Tapi kan dia menjual jasanya gitu. Bukan dalam tanda kutip bukan yang menikmati keuntungannya. Yang menikmati keuntungannya kayak tadi yang hadiah gitu dikasih tiba-tiba dikasih hadiah. Surprise mobil beberapa tahun kemudian diambil disita gitu. Tolonglah ya. Nih Nyo, kita meluncur lagi. Just. Nih ya. Lastnya sambil menunggu nanti ada update seperti apa gitu lah ya. Siapa aja yang terlibat para artis nih. Ini ada Viti saat datang ke Kejagung gitu yang bikin netizen emosi juga di sini. Kenapa bikin tuh? Emosi karena katanya pas tuh ditanya wartawan tuh kayak nggak ada rasa bersalah sama sempat ngasih sarang heo gitu. Atau gimana nih? Oke. Jalani pemeriksaan di Kejagung di posisi sama kumparan play. Sandra Dewi kasih tanda sarang heo ciki wow. Play. Belum. Ini mungkin aku mau positif thinking aja. Mungkin dia nggak tahu harus bersikap seperti apa sih sebagai seseorang yang dipanggil gitu kan untuk diperiksa gitu. Walaupun statusnya belum tersangka ya, diperiksa sebagai saksi mungkin lah ya. Kasus korupsi gitu. Kayak tolonglah. Ya oke, misalkan polos gitu ya. Saya tidak tahu, saya tidak terlibat. Oke gitu. Tapi ya tolonglah gitu. Yang kayak gini mana yang ada malah jadi bulan-bulanan netizen. Komen-komennya. Ayo Eo. Kadang heran dalam situasi seperti itu masih sempat dandan cantik dan tebar senyum ya. Kayak nggak ada masalah apa-apa Nah katanya. Itu entah beneran dia nggak tahu menau gitu atau ya mencoba untuk tenang aja gitu. Iya. Tapi balik lagi untuk case ini ada pro dan kontra. Tidak seperti yang sebelumnya Crazy Rich PIK kalau nggak salah tuh siapa gitu ada tuh cewek itu yang udah itu mah dirujak habis sama netizen. Tapi untuk Sandra Dewi dan suaminya ini masih ada pro dan kontra dari netizen gitu ya. Ya mungkin ya balik lagi yang tadi Mang. Kalau untuk Sandra Dewinya gitu kan ya mungkin masih ada beberapa yang percaya kalau Sandra Dewi nggak ikut-ikutan dia nggak tahu. Nggak tahu gitu. menau gitu kan ya, itu urusan suami saya gitu. Iya. Ya apapun itu nanti yang terbaik lah ya untuk negara kita. Yes. Kita meluncur ke intermezzo dulu Nyo. Meluncur. Cus. Nyo. Yes. Apa nih intermezzonya? Ini ada Emeng yang lagi mabuk sendal. Mabuk sendal, Meng, ceki-ceki. Play. Oke, audionya di mute karena lagu. Aduh, menikmati sekali ya. Oke. Mantap gitu. Aku pikir tadinya dia tidur, cuman kok posisinya begitu. Karena kan kayak tidur tuh. Ternyata diendus. Ya mungkin dia sedang mencari catnip tapi tidak ada yang akhirnya dia isep aja tuh sendal kan. Lumayan rasa tumit pecah-pecah gitu kan. Rombeheun gitu, tolonglah. Bisa ais Meng. Next aja. Cus. Ini apa nih? Ini ada bocil terdrama. Oke, jadi pasti bocil udah drama. Gimana gedenya ceki-ceki wow. Play. Yang itu tuh. Ini. Padahal yang gede nggak ngapa-ngapain. Ini emang kadang kucing abu tuh suka meresahkan. Padahal cuma mau ngendus doang kayaknya itu. Yang putih dong gemoy. Tuh. Yang putih aja biasa aja ya. Iya. Ngikut yang putih lagi. Tapi gak sedrama itu sih. Iya yang putih ngikut karena histeris ngeliat yang bocil gitu. Ada apa nih? Mungkin dia pengen ngendus doang. Drama banget kan. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Just. Nyo. Yes. Apa ini nextnya? Ini ada Meng yang minta jatah preman. Berani malak dia ceki-ceki wow. Play. Ini bener-bener minum susu langsung dari sumbernya ya. Kan dia punya susu sendiri
sendiri padahal nggak tahu dia cowok cewek ya. Iya ya, maksudku dia bisa dari sini juga dong, jilat dong atau gimana? Dia pengen langsung dari sumbernya harus gitu loh. Lebih seger mungkin, Mang. Alah, beda berapa detik doang, tolonglah liar. Tapi gemoy kan? Gemoy. Pengen nggak? Pengen susunya, sapinya, embernya. Iya mau, udah kebanyakan puyeng. Kita meluncur ke kelasnya. Cus. Ya. Yes. Nextnya ini memang memergoki Intel Meng berbentuk cilor. Wow. Ciki wow. Play. Tuh. Dia memantau pergerakan dari kresek yang ada di gagang Vario gitu. Kok diem bisa ya? Iya loh. Kan harusnya Meng normal itu ngereok ya begitu ya. Apalagi ditaruh di kresek begitu masih wah gitu. Ya apa karena eyeshadow-nya kebanyakan gitu? Tuh. Oh iya kelewat ya. Tolong iya. lah. Jadi enak, jadi nggak perlu pakai tas kresekin. Tinggal taruh, udah. Tolong lah di gagang Vario lagi di setangnya liar aku mah ya. Nah, kita masuk ke segmen Super Thanks. Belajar. Ya. Yes. Super Thanks kita kali ini ada the one and only dari Tuan Nugroho. Asikat. Malam Nyomang MVP saksi sengketa Pilpres, saya sependapat sama Nyonyo Pak Memet katanya. Semangat terus ya Nyomang buat konten reactionnya ya. Sehari nggak lihat konten dari Radio Santuy seperti ada yang kurang dalam keseharian saya deh. Jadi salvok nih sama si Apu deh Nyomang punya papi yang main film Man in Black nih. Ya Man in Black ya. Ini Pakun bukan Apu. bukan Apu. Iya ini Pakun. Pakun, tolonglah. Nextnya dari Elsia, numpang lapak Kak Tuan Nugroho. Nyomang kalau dilihat prasaksi milik anggota Stream. Lucu tapi bikin mumet. Pai ikutan komen bang, semakin hari semakin membagongkan saksi. Oke, tapi lumayan buat senam muka biar awet muda. Saksinya bikin mules gara-gara ketawa mulu. Orang petani biasa yang punya kuasa hukum. Kumaha eta teh. 11 dari Stevin Darti, numpang lapak Tuan Nugroho. Halo Nyomang, Abu dan Apu juga Pakun si anjing Puk. Ku kira dia anaknya Apu. Mereka nggak pernah bertengkar kan Nyomang? Mengingat mereka kucing dan anjing. So far sih aman-aman aja ya, nggak pernah berkelahi walaupun belum bisa akrab gitu. Justru Abu yang takut. Gak peduli siapapun MVP-nya, aku tetap selalu sama Pak Hakim yang masih bisa ketawa walaupun sudah dibentak. Sabar ya Pak, lagi puasa. Oke, habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Tuan Nugroho yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang. Dua topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.